نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الدين kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, atas taufik dan inayahnya, kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di tempat yang paling mulia dalam rangka talabul ilmi nafi', menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebab atau wasilah yang dapat mengokohkan dan menguatkan keistiqomahan kita di atas agamanya. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala berarti luzumu ta'atillahi wa rasulihi min ghairi ifratin wala tafrit, konsekuen, lurus dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tanpa berlebih-lebihan di dalamnya dan tidak juga cenderung menyepelekannya. Inilah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para pengikutnya. Di Quran surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatqaw." Istiqomahlah engkau wahai Muhammad seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Demikian juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah seperti yang telah diperintahkan kepada mereka. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan.
cenderung berlebih-lebihan di dalamnya atau bahkan menyepelekannya. Terkait dengan hal ini pula salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia setelah beliau, istiqamatul insan ala dinihi istiqamatuhu ala al-awamir wan nawahi. Istiqamahnya seseorang di atas agama Allah berarti dia istiqamah senantiasa terus-terusan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap istiqamah adalah amalan yang besar. Istiqamah adalah amalan yang berat, membutuhkan pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa. Itu semua karena manusia pada dasarnya, siapapun itu, bagaimanapun statusnya, pasti di sela-sela perjalanan kehidupannya di dunia kadang mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam hal semangat. Ini seperti yang disinggung oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, di mana beliau mengatakan, inna nafsa laha iqbalun wa idbar. Sesungguhnya setiap jiwa manusia itu tidak selamanya dalam keadaan menghadap, tidak selamanya dalam keadaan lurus, kuat, kokoh. Akan tetapi ada kalanya jiwa manusia itu membelakangi dalam artian mengalami kemunduran dan kemerosotan. Karenanya wajar jika kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, takhallal al-fatarat lisalikina amrun la budda minhu. Adanya pergeseran, kemunduran yang dialami oleh orang-orang yang sedang meniti jalan menuju rohnya adalah satu perkara yang pasti terjadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya telah memberikan isyarat akan hal itu, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa tetap di atas agama. Ini sesungguhnya pelajaran bagi kita semua agar kita juga rajin berdoa dengan doa yang seperti tadi. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku agar senantiasa bisa menjalankan segenap perintah-perintahmu dan menjauhi semua larangan-laranganmu. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, tentu kita lebih betul. Al-qulub baina asabi' min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu ada dalam genggaman Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan kehendaknya akan membolak-balikkan hati manusia. Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang besar bagi siapa saja yang tetap mengupayakan kekokohan dan keistiqomahan di atas agamanya. Di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas perkataannya itu, maka jaminannya tidak akan ada rasa khawatir dalam diri mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Mereka itulah, kata Allah, ashabul jannah, penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Semua itu merupakan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman hampir sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas perkataannya itu, maka malaikat akan turun menghampiri mereka, kemudian para malaikat akan berkata kepadanya atau kepada mereka, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu bersedih hati, bergembiralah kalian, senanglah kalian akan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Kami menolong kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Yang dikhawatirkan, ikhwan fillah rahimakumullah, yang ditakutkan, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah orang-orang yang lemah imannya, lemah keyakinannya, yaitu mereka-mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya'budunallah ala harfin, beribadah kepada Allah tetapi posisinya ada di ujung, di tepi. Di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi posisinya di ujung, di tepi, mengkhawatirkan, mengenaskan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau ditimpa kebaikan, maka akan cenderung nyaman, tentram, kuat, istiqomah, selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Sebaliknya, kalau mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan, inqalaba 'ala wajhihi, kembalikan wajahnya. Tadinya lurus, jadi tidak lurus. Yang tadinya menghadapkan wajahnya sepenuhnya secara sempurna kepada Allah, jadi membelakangi, membalik. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Maka wajib bagi setiap muslim, termasuk kita semua, untuk berupaya menjaga kekokohan dan keistiqomahan. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam manhaj, istiqomah dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dan dalam segenap urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa,
wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang aslama wajhahu lillah, menghadapkan wajahnya kepada Allah secara sempurna, tunduk taat patuh di hadapan Allah, wa huwa muhsin, dengan dibarengi amal saleh yang dikerjakan. Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman hampir sama, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, siapa yang menghadapkan wajahnya secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan disertai amal saleh, maka tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak sebab yang menjadikan hilangnya keistiqomahan. Di antara sekian sebab itu adalah al-futur. Futur adalah keadaan di mana seseorang mengalami kemunduran, kemerosotan, kemalasan, kelemahan dalam hal akidah, dalam hal manhaj, ibadah, akhlak, muamalah, sampai dalam persoalan menuntut ilmu agama. Boleh jadi seseorang pada awalnya di atas akidah yang kuat, manhaj yang kuat, tetapi kemudian terjadi pergeseran darinya. Boleh jadi seseorang pada awalnya dia melakukan ibadah, selalu menampakkan akhlak ramai, muamalah yang baik, tetapi kemudian terjadi kemunduran darinya. Boleh jadi seseorang pada awalnya betul-betul sungguh-sungguh semangat menuntut ilmu, selalu keluar dari rumahnya menghadiri majalisul ilmi, bahkan sampai duduk di pondok pesantren, tapi kemudian setelah itu mengalami kemerosotan. Tidak ada lagi semangat, bahkan tidak ada keinginan sama sekali untuk duduk di pondok pesantren. Inilah gambaran di mana seseorang sedang mengalami gejala futur. Gejala futur bisa mengenai siapa saja tanpa terkecuali. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, al-malalu wal-futuru da'un yusibu ba'd al-ibad wad-du'ati wa talibil ilmi. Kejenuhan, futur adalah sebuah penyakit yang menimpa sebagian hamba, para da'i ilallah dan juga para penuntut ilmu agama. Jadi siapapun bisa terkena gejala futur, mengalami kemunduran, kemerosotan. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadzal futur ini adalah ibtila'un wa imtihanun min Allah 'azza wa jalla. Futur ini
adalah termasuk ke dalam bagian ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran hambanya, sejauh mana kesungguhan hambanya, sejauh mana keyakinan hambanya, sejauh mana tekad hambanya dalam menjalankan seluruh perintah-perintahnya, dalam menjalankan ibadah, termasuk menuntut ilmu agama. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Kabirah, lemahnya semangat dalam menuntut ilmu adalah merupakan musibah yang besar. Musibah yang besar. Jika seseorang mengalami gejala kemalasan, kemerosotan dalam hal semangat menuntut ilmu, maka apabila seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama merasakan ada gejala futur dalam dirinya, yang paling pertama harus dilakukan olehnya adalah yatadarra ila Allah azza wa jalla bid-du'a, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan diri di hadapan Allah dengan doa, berdoa kepada Allah agar Allah membantunya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkannya dalam perjalanannya menuntut ilmu agama. Demikian halnya para orang tua. Para orang tua ketika melihat ada gejala-gejala futur dalam diri sebagian anaknya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah dia bertanya kepada dirinya sendiri, mungkinkah melakukan dosa? Sehingga setelah menghadap Allah Azza wa Jalla mohon ampun atas segala dosa, karena boleh jadi gejala futur yang dihadapi oleh anaknya adalah lantaran dosa dan maksiat yang dilakukannya. Berdoa kepada Allah, mohon agar Allah memberikan bantuan, agar Allah memberikan taufik, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkannya. Dan ini termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Ada sebuah risalah, sebuah tulisan, sebuah kitab karya Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang diberi judul dengan Huququl Aulad 'ala al-aba wa ummahat, hak-hak anak yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Insyaallah kalau ada waktu kita bacakan nanti. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap orang pada umumnya dan khususnya yang merasakan ada gejala futur. Yang pertama
adalah ikhlasu talab. Pertama adalah mengikhlaskan diri, memperbaiki niat ketika akan mempelajari ilmu agama maupun ketika melakukan ibadah lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Allah seperti dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Semua amalan-amalannya semata-mata untuk Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Lihat kembali, koreksi kembali niat dan tujuan ketika hendak menuntut ilmu agama. Jangan sampai semangat menuntut ilmu agama itu hanya semata-mata didorong oleh keinginan untuk memperbanyak wawasan. Banyak wawasan, banyak pengetahuan tidak menunjukkan adanya ilmu. Karena ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, nurun yaj'alullahu bil qulub, adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada di dalam dada, di dalam hati. Jadi tidak lebih ke arah seseorang menguasai atau banyak wawasan. Justru yang diharapkan dari ilmu itu adalah seseorang menjadi benar ibadahnya, seseorang menjadi benar dalam hal ittiba'nya kepada Rasulullah wa ala alihi. Yang kedua, an yulazim az-zumala yahutsunahu ala talabil ilmi. Hendaknya setiap orang, khususnya yang sedang mengalami gejala futur, selalu duduk bersama memperbanyak ilmu agama. Para orang tua yang mulai melihat ada di sebagian anaknya gejala futur, jangan diam saja, jangan cuma mengeluh, tetapi harus berbuat sesuatu. Salah satunya adalah carikan buat anaknya teman duduk yang saleh, teman duduk yang baik. Karena boleh jadi gejala futur itu hingga pada diri anaknya lantaran salah pergaulan. Carikan untuk anaknya teman duduk yang saleh, yang baik, yang bisa memberikan motivasi dan semangat kepadanya untuk giat menuntut ilmu agama. Jadi persoalannya mencari teman duduk yang soleh itu di mana? Di pasar. Nggak mungkin di mall, supermarket. Nggak mungkin
Di jalanan juga tidak mungkin. Di mana mencari tempat duduk yang soleh? Jawabannya hanyalah di majalisul ilmi, di majlis-majlis ilmu. Karena hanya orang-orang yang baiklah yang akan datang dan berbondong-bondong memenuhi majlisul ilmi. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki adanya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ia akan belajar agama, dipahamkan dalam hal agama. Akan semangat menuntut ilmu agama. Jangan salah mencari tempat duduk yang baik yang soleh. Cari di majelis ilmu. Oleh karena itu jangan sampai ada kata bosan menghadiri majelis ilmu. Sesungguhnya keringat yang keluar dari badan kita, biaya yang kita keluarkan, rasa lelah yang kita rasakan, semuanya itu akan dibayar dengan kemudahan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan keluar dari rumahnya, berjalan kaki, pakai kendaraan, atau dengan cara apapun, yaltamisu fihi ilman, dia punya tekad untuk mempelajari ilmu agama Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa. Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini mengatakan fihi fadlul masyi fi talabil ilm. Hadis ini di dalamnya ada keterangan tentang keutamaan berjalan menempuh suatu perjalanan guna mendapatkan ilmu agama. Jadi pengorbanan yang telah kita keluarkan tidak sia-sia. Tidak percuma kita mengucurkan keringat, kita capek, lelah, biaya juga terkuras, tidak jadi masalah. Karena bayarannya, gantinya sangat besar, kemudahan jalan menuju. Baru jalannya saja keluar dari rumah untuk tujuan menuntut ilmu itu keutamaannya sangat besar. Apalagi kalau seseorang itu datang ke majelis itu dia duduk mendengarkan kalam Allah, kalam Rasul, tersentuh hatinya. Kemudian memohon kepada Allah ampunan dari segala dosa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan menyerap ilmu, kekuatan dalam mengamalkan ilmu. Perkara yang sungguh luar biasa. Seperti yang disinggung oleh sahabat Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan seseorang boleh jadi ketika keluar dari rumahnya itu banyak dosa. Dia keluar dari rumahnya membawa banyak dosa, kemudian dia datang ke majelis ilmu, duduk mendengarkan kalam Allah, kalam Rasul, tersentuh hatinya. Lalu dia ingat segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya, bertaubat kepada Allah, memohon agar Allah mengampuni dosanya, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak membawa dosa. Dosa-dosa yang berubah. Manfaatnya banyak sekali. Tidak sekedar ilmu yang akan kita peroleh di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terjadi di sana. Semangat itu akan timbul kembali yang pada awalnya sudah mulai meredup. Kalau melihat banyak teman, banyak kawan yang baik-baik, subhanallah, menggugah hati kita.
secara garis besar atau sederhana, gambaran sederhana yang disebut teman yang baik itu adalah kalau kita mendekat kepadanya, maka ia akan senantiasa menyambut kita dengan sesuatu yang bisa menggugah semangat kita. Ia akan bertanya bagaimana keadaanmu, ia akan bertanya bagaimana keadaan anak-anakmu, di mana belajarnya sekarang, bagaimana dakwah, bagaimana taklim di tempatmu, bagaimana ini, bagaimana itu, semua pertanyaan yang menggugah keselamatan. Satu. Yang kedua, gambaran sederhana teman yang baik itu adalah kalau kita duduk di sampingnya, maka ia akan meluaskan tempat duduknya. Meluaskan. Apa boleh di sini? Kemudian yang ketiga berikutnya, kalau seandainya kita berbicara, maka ia akan senantiasa memperhatikan pembicaraan kita, sehingga kita merasa sungkan untuk mengungkapkan kata-kata yang mungkin tidak layak diucapkan. Kalau bertemu dengan teman yang baik itu, di awal pertemuan hasilnya baik, dan di akhir pertemuan pun hasilnya baik. Ingat bahwa itu semua akan didapat di majalisul ilmi. Ada sebuah kisah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari Alqamah. Alqamah mengatakan qadimtu Syam. Pada suatu hari saya datang ke kota Syam. Shallaitu raka'atain. Lalu saya salat 2 rakaat di sebuah masjid. Setelah itu, kata Alqamah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan Alqamah? Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, berikanlah aku atau mudahkanlah aku untuk mendapatkan teman duduk yang saleh. Ini doa yang diucapkan oleh Abdul. Setelah itu beliau keluar dari masjid. Kemudian beliau mengatakan, ini ra'aitu qauman jalisina fil masjid. Saya melihat ada suatu kaum yang mereka sedang berkumpul di masjid. Fa'ataitu ilaihim. Aku pun mendatangi mereka. Kemudian aku duduk bersama dengan mereka. Di mana? Di masjid. Faja'a syekh. Kemudian datanglah seseorang yang sudah berusia agak tua, berwibawa, penuh dengan kelembutan, sosoknya luar biasa, duduk di sampingku. Aku pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarku, man hadzal rajul? Siapa orang ini? Maka semua orang yang ada di situ menjawab, Abu Darda, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah Abu Darda, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa senangnya Alqamah. Kemudian Alqamah berkata kepada Abu Darda, baru saja saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan untukku mendapatkan teman duduk yang saleh. Ternyata
Allah telah memudahkanmu atau Allah telah memudahkan aku untuk menjadi teman duduk engkau, sahabat Abu Bakar. Jadi Alqamah dapat teman duduknya di mana? Teman duduk yang solehnya di masjid. Senang sekali berkenalan dengan seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in sangat bangga kalau mereka bisa berjumpa dengan sahabat Rasulullah, mengambil ilmu langsung kepada mereka. Kita juga harus merasa bangga ketika kita didekatkan dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Harus bangga, harus kita jadikan mereka sebagai penuntun kita, teman duduk kita yang saleh. Karena walau bagaimanapun seseorang pasti bertaruh dengan teman duduknya. Kalau teman duduknya saleh, maka dia pun akan saleh. Kalau teman duduknya jahat, maka akan jahat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan dalam hadis yang masyhur. Kalau teman duduk yang saleh itu seperti penjual minyak wangi. Sekalipun kita tidak mendapatkan minyak wanginya secara utuh dari dia, paling tidak kita mendapatkan wanginya. Sedangkan teman duduk yang jahat, teman duduk yang jelek itu seperti tukang pandai besi. Sekalipun kita tidak terkena apinya, tapi paling tidak kita akan terkena percikannya. Jadi tidak boleh sembarang untuk kita mencari teman duduk kita, apalagi di zaman sekarang. Zaman yang keburukannya bisa dibilang lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Di zaman di mana fitnah dan syahwat merajalela, nyaris tidak ada yang bisa selamat darinya. Waliyadzubillah. Lazimi teman soleh yang baik, teman duduk yang soleh yang baik. Dekatkanlah selalu dengan mereka. Berikutnya yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan an yasbir nafsahu, hendaknya setiap orang menyabarkan dirinya, terlebih yang merasakan ada gejala futur. Hendaknya ia menyabarkan dirinya, menahan sekuat tenaga agar jangan terbawa dan terpengaruh dengan gejala yang sedang dirasakannya. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah atau sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya, mendekatkan diri kepada Rabb-Nya di pagi hari dan petang hari. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali palingkan pandangan matamu dari mereka hanya karena menghendaki kelezatan dunia. Bersusah payah bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, saleh akidahnya, saleh manhajnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, itu jauh lebih baik dibandingkan bersenang-senang bersama dengan orang yang jahat,
orang yang buruk perangainya, buruk akidahnya, buruk manhajnya, buruk ibadahnya. Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, innaka antamul al-hijarata ma'al abrar khairun laka min an ta'kula al-khabitha ma'al fujjar. Sesungguhnya kamu memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lainnya bergotong royong sama-sama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, itu jauh lebih utama, jauh lebih harus didahulukan daripada makan manisan bersama dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, jelek keadaannya. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah juga berwasiat kepada kita semuanya agar kita bersabar. Beliau mengatakan, isbiru ala dinikum, bersabarlah kalian di atas agama kalian. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan agama kalian hanya karena ada kesempitan maupun hanya karena ketika dalam keadaan lapang. Mau susah, mau senang, tetap kokoh di atas agama Allah. Mau susah, mau senang, tetap kokoh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bagaimanapun keadaannya, tetap berdiri tegak di atas tauhidullah, tauhid Allah Azza wa Jalla. Tidak goyah, tidak bergeser, tidak menurun kesemangatan, akan tetapi tetap berdiri tegak. Semangat memangku ajaran Islam, membawa sunnah, membawa tauhid. Jangan hanya karena keadaan kemudian patah semangat, bergeser akidah, mundur dalam kesemangatan ibadah. Jangan sampai seperti itu. Ikhwanifiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Adapun Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah taala, beliau mengatakan, wasiyati liman yajibuhul futur, wasiat kepada siapa yang sedang mengalami gejala futur adalah pertama al-istighfar lillah, ilallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti di surat An-Naml, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak mau beristighfar kepada Allah? Padahal dengan istighfar boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semua. Maka kata Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, idza arada talib al-ilm an yasrif Allah anhu al-futur wa ma yajiduhu fi nafsihi min ad-dhiq falyukthir min al-istighfar. Apabila seorang penuntut ilmu ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan gejala futur yang sedang dirasakannya dan kesempitan dalam dada yang dialaminya, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar. Astagfirullah.
Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Wastaghfiru ilaihi, dan beristighfarlah kepadanya. Atau wastaghfiru, wa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah." Dan sesungguhnya aku bertaubat, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kemudian yang kedua, wasiat Syekh Muhammad bin Mukhtar Al-Shinqiti rahimahullah adalah an yabhath an 'alimin yashhad himmatuhu. Orang yang mengalami gejala futur hendaknya mencari seorang alim, mencari orang yang berilmu yang dapat kembali membangkitkan semangatnya. Di mana orang yang berilmu tadi senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, wa yakhlaq qalbahu, dan mampu mengetuk pintu hatinya, bi qawarir at-tanzil wa bi maja'an Rasulillah, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perkara-perkara yang dapat menghidupkan hati agar tetap cinta kepada kebaikan dan selalu menghadap kepada kebaikan. Jadi kedudukan alim sangat penting di tengah-tengah kita. Mereka lah yang mampu untuk memberikan nasihat, memberikan ujangan tua kepada kita dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tumbuhkan kecintaan kepada para ulama. Betapa kerusakan akan banyak terjadi dalam segala hal ketika jumlah para ulama terus berkurang. Seperti disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta idza la yabqa 'aliman ittaqada an-nasa ru'usan juhala. Kalau sudah tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi alim, ittaqada an-nasa ru'usan juhala, manusia akan menjadikan pemimpinnya dari kalangan orang-orang bodoh. Manusia akan menjadikan panutannya dari kalangan orang-orang bodoh, yaitu mereka-mereka yang berbicara tentang ilmu agama atau tentang Allah, tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Yang ketiganya adalah kasratu qira'ati sayyid salafus salih, memperbanyak frekuensi membaca sejarah para ulama terdahulu yang saleh, salafus salih, sejarah sahabat, sejarah tabi'in, sejarah para ulama. Baca bersering supaya timbul
semangatan. Karena dengan membaca sejarah mereka, hati menjadi terbuka. Bahkan boleh jadi tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga akan tumbuh keinginan untuk bisa seperti mereka. Dan ini pula yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah itu, kata Allah, kami ceritakan kepadamu, kisah-kisah para Rasul. Kami ceritakan kepadamu. Ma nusabbitu bihi fu'adak, yang dengan itu kami akan mengokohkan hatimu. Para ulama mengatakan bahwa fi hada dalil, ini menjadi dalil bahwa kisah-kisah itu dapat membangkitkan atau menguatkan hati. Wasiat lainnya ikhwan fillah yang keempat adalah orang yang sedang mengalami gejala futur hendaknya selalu merasa bahwa melakukan ibadah ataupun menuntut ilmu itu akan mendatangkan pahala. Karena tiap kali seseorang merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu akan berbuah pahala, maka secara otomatis ini akan mendorong kesungguhannya. Salah satu contohnya hadis yang kita baca tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terpacu semangat kita ketika ada hadis yang seperti ini. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang keluar guna menuntut ilmu. Tidak ada salahnya membaca hadis-hadis yang isinya targhib, dorongan, motivasi, dan juga tarhib. Bahkan boleh jadi membaca kitab yang seperti itu di zaman sekarang ini sangat dituntut. Karena kondisi yang kita semua sudah tahu. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, ada dua keadaan orang yang ditimpa gejala futur. Keadaan yang pertama adalah seseorang yang merasakan kelemahan ketika melakukan ibadah dan merasa berat ketika melakukan amalan-amalan sunnah, kemudian merasa bosan untuk menuntut ilmu agama. Kecenderungannya kepada perkara-perkara yang berbau senda gurau, nyantai, lepas tanggung jawab. Inginnya selalu dalam keadaan enak, gak mau susah-susah. Keadaan yang pertama ini sebetulnya tabiat, di mana manusia terkadang mengalami hal yang seperti ini di sela-sela perjalanan kehidupannya. Untuk itu kita singgung tadi ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, inna nafsa laha iqbal wa idbar. Sungguhnya setiap jiwa manusia itu tidak selalu menghadap, akan tetapi ada kalanya membelakangi. Kemudian kata sahabat Ali, kalau seseorang mendapati hatinya dalam keadaan menghadap, jiwanya dalam keadaan menghadap, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah,
melakukan hal yang wajib, melakukan hal yang sunnah, talabul ilmi dan seterusnya. Tapi kalau seandainya mendapati hatinya dalam keadaan membelakangi, ada rasa malas, maka paling tidak hendaknya ia melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tadi juga menyatakan bahwa takhallal al-fatarat lisarikina amrun la budda minhu. Terjadinya pergeseran, kemunduran dalam hal semangat yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang meniti jalan Allah di sela-sela kehidupan yang dilaluinya adalah perkara yang pasti terjadi. Namun kata Ibnu Qayyim, kalau hal tersebut tidak sampai membuatnya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka masih bisa diharapkan kebaikannya, dalam artian kesemangatannya masih bisa untuk dibangunkan kembali, masih ada kebaikan. Karena terkadang manusia memang butuh peringatan. Karena Allah pun menyatakan berkafir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berkafir sampaikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hati kita ini butuh kepada yang namanya peringatan, butuh kepada nasihat, butuh kepada ujangan, seperti kebutuhan ikan terhadap air. Ini seperti yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita bisa melihat bagaimana ketika ikan itu jauh dari air, lepak, mati. Nah, kita juga sama. Kalau kita jauh dari mengingat Allah, jauh dari peringatan, maka kondisi kita akan semakin buruk. Jadi butuhnya kita kepada peringatan, mengingat Allah itu seperti kebutuhan ikan terhadap air, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Keadaan yang kedua, orang yang mengalami gejala futur adalah menyebabkan dirinya meninggalkan sebagian perkara yang wajib, bahkan kemudian cenderung melakukan sebagian perkara yang haram dan dosa besar, mulai bermudah-mudah untuk bergaul dengan ahlul fusaq, orang-orang yang fasik, mulai memasang pendengarannya untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh ahlul ahwa wa syubuhat, mulai menjauh dari orang-orang yang saleh, mulai senang kepada hal-hal yang berbau bid'ah. Maka yang kedua ini menunjukkan kalau orangnya sedang sakit parah, maka kita yang mengetahuinya harus membantunya, harus menolongnya, harus mengingatkannya, karena kalau dibiarkan akan semakin parah. Jadi kita pun bisa saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada seseorang yang futur tapi masih bisa menjaga kita, masih bisa menjaga manhaj. Hanya terjadi kemalasan, kemerosotan. Ini perlu dikasih dorongan. Ada yang futur sampai bergeser dari akidah yang benar. Ini perlu ditolong, perlu
diselamatkan karena sedang terkena penyakit yang parah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan nanti pada sholat zuhur. Dan sekarang sudah waktunya persiapan jam 11.30 waktu. Alhamdulillah.